Halo semuanya, perkenalkan nama saya Miguel Michael Wor. Saya berasal dari Universitas Pembangunan Indonesia, Fakultas Hukum, kelas A123 dengan NIM 2374201018. Pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya dengan judul Hukum Internasional. Yang pertama adalah apa itu yang menjadi rumusan masalah dalam makalah saya ialah apa itu hukum internasional. Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Pada awalnya, hukum internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara. Namun, dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks, pengertian ini kemudian meluas hingga hukum internasional juga mengurusi struktur dan perilaku organisasi internasional dan pada batas tertentu perusahaan multinasional dan individu. Hukum internasional merupakan hukum bangsa-bangsa, hukum antar bangsa, dan hukum antar negara. Hukum internasional menciptakan kerangka dan juga pola hubungan internasional yang dimaksudkan untuk menciptakan harmoni di dalam masyarakat internasional. Sebagai bagian dari hukum pada umumnya, tujuan hukum internasional adalah juga sama dengan tujuan hukum pada umumnya. Pembahasan yang kedua itu apa saja sumber-sumber hukum internasional. Menurut J. G. Starke, bahwa sumber-sumber hukum material maksudnya sumber-sumber hukum formal adalah bahan-bahan aktual yang dipergunakan oleh sarjana-sarjana hukum internasional untuk menetapkan hukum yang berlaku bagi hal-hal tertentu. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Starke mengemukakan sumber-sumber hukum material maksudnya formal sebagai berikut. Yang pertama itu adalah kebiasaan. Yang kedua adalah traktat. Yang ketiga adalah keputusan pengadilan atau badan arbitrasi. Dan yang keempat adalah karya-karya yuridis. Sedangkan ada seorang ahli mengemukakan, yakni Mokhtar Kusumadjah, mengemukakan bahwa sumber-sumber hukum internasional adalah yang pertama itu perjanjian internasional, kebiasaan-kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum, dan juga keputusan-keputusan pengadilan dan ajaran-ajaran sarjana-sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara. Menurut pasal 38 ayat 1, status Mahkamah Internasional yang selanjutnya sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB pada tanggal 26 Juni 1945 pada pokoknya mengatakan bahwa dalam mengadili perkara-perkara yang diajukan, maka Mahkamah Internasional akan mempergunakan yang pertama yakni perjanjian-perjanjian internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus, yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa. Yang kedua yaitu kebiasaan-kebiasaan internasional, sebagai bukti daripada sesuatu kebiasaan umum yang telah diterima sebagai hukum. Yang ketiga adalah prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab. Yang keempat yaitu keputusan pengadilan dan ajaran-ajaran sarjana-sarjana yang paling terkemuka dan dari berbagai negara. Akan tetapi pada pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional akan dimulai dengan menganalisis kelemahan-kelemahan dan kelebihan-kelebihan.
Kelemahan dalam pasal 38 ini, statuta Mahkamah Internasional yaitu dikaitkan dengan perkembangan subjek-subjek hukum internasional dan praktik masyarakat internasional, maka sumber-sumber hukum internasional sebagaimana tercantum pada pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional tersebut masih harus ditambah lagi dengan sumber-sumber yang lain. Karena ternyata pasal tersebut di atas tidak menyebutkan mahkamah-mahkamah atau peradilan arbitrasi dan keputusan-keputusan badan-badan atau lembaga-lembaga internasional yang dewasa ini merupakan sumber-sumber hukum yang makin urgensi. Baik urutan maupun isi sumber-sumber hukum internasional menurut pasal 38 belum menggambarkan suatu pendapat yang diterima secara umum. Adapun juga kelebihan atau yang bisa dibilang keistimewaan dalam pasal ini yaitu dengan dicantumkannya prinsip-prinsip atau asas-asas hukum umum sebagai salah satu sumber formal dari hukum internasional. Dalam pasal 38 ini mengandung suatu keluasan atau fleksibilitas yang bertujuan untuk memberikan dasar kepada Mahkamah Internasional untuk membentuk kaidah-kaidah hukum baru. Dalam hal ini Mahkamah Internasional tidak berhasil menemukan ketentuan-ketentuan hukum positif yang dapat diterapkan kepada masalah yang diajukan kepadanya berdasarkan sumber-sumber hukum primer lainnya seperti perjanjian, kebiasaan internasional, dan sebagainya. Dalam pembahasan saya yang kedua yakni tentang bagaimana itu bentuk hukum internasional. Secara global, bentuk atau wujud hukum pada umumnya terbagi atas dua, yakni hukum tertulis dan juga hukum tidak tertulis. Demikian pulanya dengan hukum internasional. Hukum internasional dapat dikenali bentuk atau wujudnya dalam bentuk hukum internasional tertulis dan hukum internasional yang tak tertulis, atau yang bisa disebut juga dengan hukum kebiasaan internasional atau customary law. Hukum internasional ada juga yang dinamakan hukum internasional khusus. Berbeda dengan hukum internasional umum maupun regional yang cirinya lebih tampak pada ruang lingkup, hukum internasional khusus ini atau special international law dicirikan oleh subjek-subjek hukum internasional yang tunduk menjadi pihak di dalamnya tanpa memandang di kawasan mana subjek-subjek hukum itu berada. Yang ketiga dalam pembahasan saya yakni prinsip hukum internasional. Hukum internasional adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antar negara-negara di dunia. Dikenal juga sebagai hukum diplomatik atau hukum antar bangsa. Hukum internasional memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan global serta memfasilitasi kerjasama di antara berbagai negara. Hukum ini mencakup berbagai aspek seperti perdamaian dan keamanan internasional, hak asasi manusia, perdagangan internasional, lingkungan hidup, hukum perang, serta hukum laut. Pada awalnya, hukum internasional hanya diartikan sebagai hukum yang mengatur perilaku dan hubungan antar negara semata. Namun, seiring perkembangannya waktu, definisi hukum internasional pun meluas, meliputi hubungan negara dan organisasi internasional. Adapun juga asas-asas dari hukum internasional. Yang pertama yaitu asas teritorial. Yang kedua adalah asas kebangsaan. Yang ketiga asas kepentingan umum. Yang keempat asas pacta sunt servanda. Yang kelima adalah pasal asas egalitas, rights. Yang keenam, asas reciprocity. Yang ketujuh, asas courtesy. Yang kedelapan, asas rebus sic stantibus. Yang kesembilan, asas persamaan derajat. Yang kesepuluh, asas keterbukaan. Yang 11,
asas nebis in idem. Yang ke-12 asas jus cogens. Yang ke-13 adalah asas inviolability dan immunity. Yang pembahasan saya yang keempat yakni tentang perkembangan hukum internasional. Perkembangan hukum internasional modern ini juga dipengaruhi oleh karya-karya tokoh kenamaan Eropa yang terbagi menjadi dua aliran utama, yaitu golongan naturalis dan juga golongan positivis. Menurut golongan naturalis, prinsip-prinsip hukum dalam semua sistem hukum berasal dari buatan manusia, tapi berasal dari prinsip-prinsip yang berlaku secara universal sepanjang masa dan yang dapat ditemui oleh akal sehat. Hukum harus dicari dan bukan dibuat. Golongan naturalis mendasarkan prinsip-prinsip atas dasar hukum alam yang bersumber dari ajaran Tuhan. Tokoh terkemuka dari golongan ini adalah Hugo de Groot atau Grotius, Francisco de Victoria. Pada abad ke-19, hukum internasional berkembang dengan cepat karena adanya faktor-faktor penunjang, yakni setelah Kongres Wina tahun 1815, negara Eropa berjanji untuk selalu menggunakan prinsip-prinsip hukum internasional dalam hubungannya satu sama lain. Yang kedua, banyak dibuatnya perjanjian-perjanjian atau law-making treaties di bidang perang, netralitas, peradilan, dan arbitrase. Yang ketiga, berkembangnya perundingan-perundingan multilateral yang juga melahirkan ketentuan-ketentuan hukum baru. Sedangkan pada abad 20, hukum internasional mengalami perkembangan yang sangat pesat atau cepat karena dipengaruhi lagi dengan beberapa faktor-faktor. Yang pertama yakni banyak negara baru yang lahir sebagai akibat dekolonisasi dan meningkatnya hubungan antar negara. Yang kedua adalah kemajuan pesat teknologi dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, banyaknya perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat, baik bersifat bilateral, regional, maupun bersifat global. Yang keempat itu bermunculnya organisasi-organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan berbagai organ subsindernya serta badan-badan khusus dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyiapkan ketentuan-ketentuan baru dalam berbagai bidang. Demikianlah presentasi dari makalah saya yang dapat saya buat. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih.